bertanggung jawab, dan saya juga bisa memanajemen waktu. Jadi ketua OSIS adalah contoh utama dari anggotanya. Saya merasa sudah disiplin waktu. Lalu saya mempunyai niat awal yang tulus. Jadi insya Allah kepemimpinan atau keinginan yang baik pasti akan berjalan dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih untuk seluruh kandidat. Pertanyaan Anda nanti dijawab dengan waktu 1 menit. Dan waktu tersebut dimulai dari kandidat berbicara. Silakan tim panel untuk menanyakan pertanyaan kamu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan ini ada sedikit sanggahan. Mengapa Anda sangat yakin sudah menguasai masalah yang ada di mindset Brebes? Baik, untuk kandidat nomor 2 untuk menjawab. Terima kasih sebelumnya. Izin jawab karena dilihat dari keluhan teman-teman saya juga untuk merubah atau menginovasi lagi, lebih dimodifikasi untuk program kerjanya. Lalu menambahkan event-event yang belum pernah ada di masa Brebes. Seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk kandidat nomor 3, silakan menjawab. Baik, terima kasih. Mengapa saya sangat yakin? Karena dilihat dari kondisi dari sekolah kita, baik dari siswa-siswinya, dan dilihat juga dari ketahui dari aspirasi siswa atau kritik saran dari siswa. Karena siswa-siswi tersebut juga punya sebuah aspirasi yang harus disampaikan untuk sekolah, dan aspirasi tersebut diperantarakan oleh OSIS. Jadi tugas saya di sini yaitu menyampaikan semua aspirasi yang dialami oleh siswa atau dimiliki siswa, bagaimana caranya supaya aspirasi tersebut bisa terrealisasi atau terwujud dengan baik. Mungkin itu saja. Baik, saya awali. Kenapa saya yakin menguasai terhadap masalah-masalah tersebut? Karena saya juga mengamati secara langsung apa saja sih masalah-masalah yang terjadi di sekolah ini. Dan tidak lupa juga saya meminta kritik dari para siswa dan apa saja yang kurang dari sekolah ini. Dan banyak juga siswa yang menyampaikan saran-sarannya untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, sebagai saya menjadi ketua OSIS, saya akan merealisasikan atau mewujudkan saran-saran tersebut untuk apa? Untuk setidaknya menghilangkan beberapa masalah yang kita alami di sekolah ini. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Dan sekarang ada sedikit tambahan lagi yang ingin saya sampaikan. Tadi kan jawaban dari para kandidat kebanyakan realisasi event-event. Bagaimana caranya event-event tersebut agar terwujud, sedangkan event-event yang sebelumnya aja tidak berjalan dengan baik. Jadi untuk kandidat nomor 1, insyaallah. Baik, untuk langkah pertama saya untuk menguji yang proper tersebut yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas di kerja pengurus OSIS. Karena apa? Karena kita sebagai pelaksana sebuah event, maka kita yang harus berkompeten di dalam tanggung jawab tersebut dan tugas-tugasnya. Dan kenapa proper sebelumnya banyak yang belum terlaksana, maupun kenapa saya membuat proper yang bisa terlaksana? Yaitu karena pertama, saya akan meningkatkan kinerja pengurus OSIS. Lalu yang kedua, merapatkan tentang setuju atau sisi negatif dari sisi positif dari proper tersebut. Lalu yang ketiga, apabila proper itu tidak terlaksana, maka seperti yang saya bilang tadi, saya akan mengadakan pengevaluasian tentang sebab atau faktor-faktor yang menyebabkan
rasakan. Jika program tersebut kurang menarik, maka kita akan mempertimbangkannya terlebih dahulu kepada seluruh anggota pengurus OSIS. Jika program tersebut kurang menarik, bagaimana caranya kita membuat program tersebut menjadi lebih menarik agar bisa disetujui dan didukung oleh sekolah dan maupun program tersebut banyak diminati oleh para siswa dan siswi, supaya banyak para siswa dan siswi yang ikut serta dalam kegiatan program kerja OSIS tersebut. Terima kasih. Izin menjawab, mungkin untuk proker-proker yang belum terlaksana, kita akan buat skala prioritas. Kita prioritaskan dulu mana mungkin nanti kita akan diskusi, kita musyawarahkan, kita ambil proker-proker yang paling menarik yang belum terlaksana di tahun sebelumnya. Lalu nanti kita adakan. Setelah itu, jika semua proker tahun lalu belum terlaksana, sudah terlaksana di periode sekarang, kita laksanakan proker-proker yang sudah kita buat di periode kepemimpinan kita, kepengurusan kita. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari saya, untuk ketiga calon OSIS, mengapa Anda berminat menjadi ketua OSIS dan tujuan utama Anda untuk menjadi ketua OSIS? Terima kasih atas pertanyaannya. Sesuai apa yang tadi mungkin sudah saya sampaikan, saya berminat menjadi ketua OSIS, yaitu saya ingin rasanya menyelesaikan semua masalah-masalah yang dialami oleh saya pribadi, juga mungkin dari kalian teman-teman semuanya. Bagaimana sih kita itu di sekolah, dari mulai belajar, kegiatan belajar mengajar, kemudian masalah kebersihan, masalah kedisiplinan, masalah prestasi, itu semua menjadi masalah kita sebagai siswa dan siswi ketika kita di sekolah. Dan masalah tersebut sangat tidak ingin kita rasakan sebagai siswa dan siswi. Kita ingin masalah tersebut. Terima kasih. Bisa langsung. Saya ulang pertanyaannya, mengapa Anda berminat menjadi ketua OSIS di masa 12? Dan tujuan utama Anda apa sih menjadi ketua OSIS? Baik, kenapa saya berminat untuk menjadi ketua OSIS? Karena apa? Karena saya tidak mau menjadi penonton, hanya diam saja untuk menonton para orang lain melakukan kegiatan. Yang mana saya ingin ikut andil dalam memajukan masa depan ini. Dan apa tujuan saya untuk menjadi ketua OSIS? Yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, saya ingin memajukan OSIS, memajukan masa depan baik OSIS, siswa maupun semua warga masa depan ini. Yang mana tujuan saya juga yaitu menyelesaikan masalah-masalah yang kita alami bersama. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Izin menjawab, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, jadi dilihat dari beberapa masalah yang saya alami dan kebanyakan teman yang saya kenal, rata-rata aspirasi yang belum tersampaikan. Jadi saya ingin kita sebagai pengurus OSIS menjembatani aspirasi tersebut untuk sampai kepada sekolah. Lalu saya ingin memperbaiki hubungan saya dengan diri saya sendiri, saya dengan Anda, dan saya dengan Tuhan saya. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya, sebagai ketua OSIS, bagaimana
mengatasi tekanan yang disebabkan berbagai masalah pribadi dan masalah terkait tugas ketua OSIS. Silakan barangkali ada yang siap untuk menjawab terlebih dahulu. Perlu saya ulang. Sebagai ketua OSIS, bagaimana cara Anda untuk mengatasi tekanan yang disebabkan berbagai masalah, baik itu pribadi dan masalah terkait dengan tugas ketua OSIS sendiri? Bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Baik, izin jawab. Kita di sini adalah seorang pelajar yang mana kita juga ikut andil dalam berorganisasi. Jadi kewajiban kita yang pertama yaitu belajar, yang mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada guru dan mengumpulkannya tepat waktu. Nah, biasanya banyak dari anak-anak organisasi itu menjadi masalah itu pada tugas, yang mana mereka sibuk pada organisasi tersebut dan menjadi masalah yaitu seperti pengumpulannya telat atau belum mengerjakan. Lalu untuk mengatasi masalah tersebut, kita baik-baiknya manajemen waktu sebaik-baiknya, yang mana bisa kalian ganti jam belajar kalian yang saat malam diganti saat kalian bangun tidur setelah sholat subuh. Lalu bagaimana cara saya menghilangkan beban pikiran saya ketika saya menjadi pelajar dan menjadi ketua OSIS dan juga menjadi ketua OSIS, yang mana saya meminta bantuan dari pengurus-pengurus OSIS yang lain. Baik, waktunya sudah selesai. Silakan kandidat lain barangkali ada yang mau menjawab. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin dari saya, masalah pribadi, saya setuju dengan pendapat dari kandidat nomor 1. Mungkin dari masalah pribadi yaitu kita sebagai seorang pelajar. Di sini kita status kita sebagai seorang pelajar, kewajiban kita belajar. Sedangkan berorganisasi tersebut itu adalah tugas kita, tugas di samping belajar kita. Kewajiban kita belajar itu masalah-masalah pribadi itu terkadang kita lebih mengutamakan organisasi daripada kegiatan belajar mengajar. Dan di sini saya akan mempertimbangkan yang mana tugas, yang mana kewajiban. Dan untuk masalah menjadi ketua OSIS itu mungkin jika diri saya pribadi belum bisa melaksanakannya atau masih ada kendala yang saya alami, mungkin saya akan meminta kritik saran dari teman-teman OSIS. Jika saya bisa mengatasi, saya akan mengatasinya dengan sendiri. Namun jika tidak, saya akan meminta bantuan atau meminta saran dari ketua OSIS yang sudah pernah. Bagaimana sih jika saya Waktunya sudah habis. Baik, terima kasih. Bisa menjawab. Yang pertama, saya akan berdamai dengan diri saya sendiri sebelum saya menyelesaikan masalah dari berbagai tekanan itu. Lalu yang kedua, untuk masalah pribadi akan saya selesaikan sendiri. Untuk masalah saya sebagai tugas ketua OSIS, saya akan berdiskusi atau memikirkan caranya. Jadi jangan dianggap beban kalau misal bertugas, itu prinsip saya. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk ketiga kandidat. Jika ternyata Anda tidak terpilih sebagai ketua OSIS di mana satu tugas, bagaimana perasaan dan tindakan Anda selanjutnya? Bisa menjawab, jika saya tidak terpilih sebagai ketua OSIS, saya akan tetap berkontribusi di OSIS. Yang pertama. Yang kedua, rasa kekecewaan atau kesedihan mungkin ada, itu manusiawi. Siapapun tidak bisa menyangkal. Mungkin itu. Tetapi kita dari awal tidak usah berharap lebih untuk menjadi ketua. Karena kembali lagi kepercayaan dari para siswa. Itu. Terima kasih. Baik, izin menjawab. Bagaimana kalau saya tidak menjadi ketua OSIS? Maka saya akan menerima keputusan itu dengan berlapang dada, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan suatu amanah
kepada makhluknya kecuali makhluk itu mampu untuk memegang amanah tersebut. Maka dari itu, bila saya tidak menjadi ketua OSIS, jadi saya memang belum mampu untuk memegang amanah untuk menjadi ketua OSIS. Namun, bila saya menjadi ketua OSIS, berarti saya telah mampu untuk memegang amanah tersebut. Baik, dari saya mungkin jika saya tidak terpilih, mungkin memang itu sebuah pilihan ya dari siswa dan siswi MAN 1 Brebes tersebut. Pilihan dari kalian adalah pilihan yang tepat mungkin. Jika saya tidak terpilih atau kandidat yang lain yang terpilih, mungkin saya tidak merasa kecewa atau apa karena itu sudah pilihan dari teman-teman sekalian. Mungkin saya berharap siapapun yang menjadi atau terpilih menjadi ketua OSIS tahun ini, mungkin saya berharap semua kinerja proker-proker yang sudah dibuat atau direncanakan, saya harap bisa terrealisasi dan bisa mencakup aspirasi dari siswa yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ini pertanyaan terakhir dari kami tim panelis. Siapakah guru yang paling kamu suka dan tidak suka? Coba jelaskan. Silakan. MTK. Silakan jelaskan. Mungkin dari saya, dari guru yang disenangi atau disukai itu menurut saya yang mengajar di kelas saya itu Pak Mahmud Hakim, guru pengampu matematika. Karena dari gaya cara dia menerangkan itu sangat santai, tapi dari gaya dia tuh meyakinkan bahwa kita itu bisa, walaupun kita itu bilang tidak bisa, tapi dia meyakinkan bagaimana sih caranya kita untuk bisa. Tapi dari situ kita belajar bahwa memang tidak ada yang tidak bisa di dunia ini kalau kita ingin mencobanya. Kalau guru yang tidak disukai mungkin saya mohon maaf, saya belum tahu nama gurunya karena dari